ngobatin. Iya, tapi belum sepenuhnya sih Osa bisa. Oke, ada cerita lain? Kalau itu ada juga, iya. Jadi dulu ya ada anaknya teman papa gitu. Sesudah diperiksa ke dokter, kayak itu sudah diprediksi penyakit jantung dan bocor, kayak itu harus dipasang ring 7. Hah? Iya. Baru kelas 1 SMP gitu. Oh ya Allah. Ya orang tuanya sih khawatir gitu, apakah ini benar jantung atau tidak gitu. Tapi memang tidak memunculkan gejala-gejala jantung sebelumnya. Sesudah Osa melihat di teropong, ternyata memang bukan penyakit jantung asli gitu. Tetapi ada yang menempel dari sekolahnya, ada yang ikut. Iya, semacam makhluk astral gitu. Bisa kayak gitu? Iya bisa, memang kan karena makhluk astral tersebut ya makhluk suka memasukinya lewat pembuluh darah kita. Pergi kamu. Awalnya belum mengetahui caranya gitu. Ya seperti biasa gitu, Karhun Osa membimbing dari bisikan kolbu atau hati gitu. Coba gitu bacain surat-surat ini. Ya sesudah dibacakan surat itu, coba tiupkan ke dalam air. Nah ya Osa gitu, subhanallah, dari mulai itu. Jadi doa yang sudah Osa tiupkan ke dalam air tersebut itu berbentuk cahaya gitu. Ya lebih-lebih dari cahaya lampu. Gitu? Iya. Jadi Osa bisa ngeliat waktu meniupkan, meniupkan cahaya seperti itu, cahaya yang keluarnya ke dalam air tersebut. Dan air tersebut ya harus segera diminumkan kepada anaknya teman papa itu. Sesudah itu kan katanya harus menunggu reaksi dulu selama 3 menit. Ya tiba-tiba mulai sakit gitu jantungnya. Ya sesudah itu ya Osa ambil penyakitnya dan dikeluarkan makhluk astralnya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak terasa lagi. Kan kalau menurut dokter itu jantung, terus kata Ocha itu bukan. Jadi waktu itu ya ke kamar mandi sekolah gitu, ya tuh kayak bang dahak gitu. Nah langsung katanya ada yang ikut gitu ke ini. Kan menurut hasil dokter itu tuh kayak pembengkakan gitu di jantungnya. Nah itu kata Ocha bukan, jadi kayak makhluk lain nempel gitu ke jantungnya. Jadi kalau dilihat di hasil dokter itu kayak bengkak. Nah kalau cerita tentang penyakit yang non medis, pernah nggak ngobatin? Ya kalau non medis itu pernah sih, ya terutama seringnya tuh ya kayak kesurupan atau apa gitu Mbak. Ya jadi kejadian pertama itu di sekolah. Ya awal cerita itu lagi pelajaran olahraga. Tiba-tiba teman Osa tuh nangis gitu, tiba-tiba nangis tapi tidak mengeluarkan air mata. Sesudah nangis ketawa sendiri gitu. Nah udah ketawa sendiri kayak gitu, ya sudah lemas kondisi badannya, tiba-tiba ya sadar kembali, tapi pindah lagi ke teman yang lain gitu Mbak. Oh gitu, pindah-pindah? Iya, ya, kejadiannya sama seperti itu juga, tertawa nangis. Ya jadi kan seisi sekolah itu jadi khawatir dan takut gitu, ada apa ini sebenarnya. Lalu tiba-tiba ya ngomong ke guru Osa, dan guru Osa juga memerlukan bantuan gitu. Siapa yang bisa diantara kalian gitu, coba tolong bantu bapak. Ya Osa sih masih ragu-ragu di situ gitu, mau bantu atau enggak gitu. Coba bantu aja gitu, tapi membantunya untuk cukup menahan saja gitu. Ya yang mengeluarkannya guru Osa gitu. Alhamdulillah sih Mbak. Bisa? Iya bisa. Nah berarti waktu Osa mengeluarkan makhluk itu, Osa kayak berinteraksi dong ya? Iya. Ya kalau itu mah udah sering sih Mbak berkelahi sama gitu ya. Tapi awal mulanya memang pertama kali kita ada tetangga Osa gitu ya. Tahu-taunya sudah nyampe rumah udah ngamuk aja itu Mbak, tiba-tiba, dan matanya tuh seperti darah gitu, warnanya merah. Udah gitu ya tiba-tiba hampir mau menonjok Osa gitu. Tapi ya Osa dibimbing terus oleh Karhun Osa. Alhamdulillah bisa Mbak. Dan itu berkelahinya gimana? Tonjok-tonjokan? Berkelahinya ya berkelahi batin, iya, berkelahi fisik juga memang kena gitu, fisik juga. Biasanya kalau Osa lagi berkelahi gitu ya, Osa sendiri? Kalau Osa sih suka dibantu oleh Karhun Osa gitu, kalau untuk secara bertarung fisik terutama, atau dan bertarung batin juga.
Ya, jadi ada bantuan juga, dan Osa kalau main sendiri pasti Osa yang kalah. Biasanya berapa orang yang bantu Osa? Ada banyak yang membantu. Puluhan? Lebih itu. Oh, lebih. Iya. Jadi energinya juga lebih besar. Iya, dong, tergantung jumlah makhluknya juga itu. Kalau misalnya satu ya paling 3 gitu atau berapa 5. Gitu, iya. Berantem secara fisik kayak gitu pernah nggak sih badan Osa jadi gue sakit? Oh jadi iya, itu lemes, pernah gitu? sih Mbak. Osa tuh nyampe kayak hampir pingsan lagi gitu Mbak. Dan tiba-tiba tangannya itu mulai panas gitu dan tidak tahu apa-apa. Ya setelah Osa lihat-lihat lagi nyampe ada bekasnya sampai sekarang gitu Mbak. Ada bekasnya? Bekasnya ada, ya. Di mana? Ini Mbak. Waduh. Ya, Itu bekasnya? iya. Secara fisiknya. Ini ya? Iya, di kiri dan di kanan. Oh, di kiri dan di Iya, kanan. Itu di kenapa, kanan Sa? juga ada. Tiba-tiba Ya. panas kayak gitu terus jadi berubah kayak gitu? Iya, tiba-tiba panas kan langsung jadi kayak gini. Tapi sakit nggak sekarang? Iya, sekarang nggak kerasa apa-apa sih. Cuma yang waktu lagi keserang itu aja. Sakitnya Sakit bukan ya? main, Bukan iya. main, dan akhirnya jadi kayak gitu? Iya, akhirnya jadi kayak gini. Bingung sih enggak, tapi yang ada dalam hati itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, bahwa di anak saya dikasih kemampuan untuk itu gitu, karena tidak semua orang bisa mendapatkan kemampuan seperti yang dipunyai oleh anak saya gitu. Jadi dalam hati saya syukur, kemudian sambil saya juga berpikir kira-kira bagaimana ya saya membimbingnya, kemudian ya harus bagaimana selaku orang tua mendapatkan titipan dari Allah seperti ini supaya tidak salah langkah begitu. Para orang tua yang mempunyai anaknya seperti saya, punya kelebihan dalam hal ini, atau orang bilang katanya indigo, atau mungkin yang ini mungkin bagi halayak lain itu tidak lazim begitu ya. Mari kita terima ini sebagai sesuatu amanah dari Allah, dan kita menerima dengan ikhlas, dan kita support anak-anak kita supaya tidak merasa sendiri, dan insya Allah bagaimanapun juga bakal ada manfaatnya bagi semuanya. Sekarang kan usianya Osa itu 15 tahun ya? Iya. Ada nggak sih niatan Osa nanti mau belajar gitu untuk mendalami ilmu-ilmu yang lebih gitu? Ya, Osa sih udah dikasih tahu oleh karuan Osa. Ya, ilmu Osa itu akan mengalami peningkatan, tapi sesuai dengan umurnya. Ya, dan tingkatan itu udah tingkatan awal itu di 15 memang Mbak. Tingkatan kedua di 17, tingkatan ketiga di umur 23, dan tingkatan keempat di umur 30, dan tingkatan terakhir udah yang paling utama dari umur 40 itu Mbak. Oh, di umur 40. Iya. Jadi sepanjang yang tadi usia yang Osa bilang itu terus meningkat. Iya, terus berarti meningkat, ya? iya. Dalam hal apa tuh meningkatnya, Sa? Iya, secara kayak ilmu-ilmu itu lagi deh. Untuk mengobati. Iya, mengobati gitu ya. dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang visi dan misi Osa sebagai anak yang mempunyai kemampuan lebih apa? Visinya sih ya, kalau Osanya secara pribadi gitu ingin membantu orang aja Mbak, terutama kayak hal-hal yang berhubungan dengan medis dan non medis Mbak. Misinya? Kalau misinya sih ya ingin memperjuangkan sesama anak indigo yang bisa juga dan nggak dianggap sebelah mata oleh orang-orang, karena memang kita juga memang ada di sini. Ya, semoga jalannya dimudahkan ya Osa. Iya, amin. Amin.